Sekarang kita masuk ke pembahasan tes formatif 13 untuk kelas 11 IPA ya, kurikulum 2013. Yuk, check it out. Kita lihat nomor 1. Apa soal nomor 1, Kak? Kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurang 36x tambah 5 naik pada interval berapa? Oke ya, jadi dia mintanya naik gitu ya. Oke, coba kita lihat. Apa teori yang harus kita ingat kembali sebelum menjawab soal ini? Nah, pastinya tentang kondisi suatu fungsi ya, Y sama dengan fx. Kalau misalkan kurva tadi atau fungsi tadi dia mintanya naik, maka syaratnya adalah turunan pertamanya lebih besar dari 0. Kalau dia minta turun, maka syaratnya adalah turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Oke, langsung aja kita bahas ya. Kan kita udah tahu tuh teorinya. Oke, coba lihat. Y sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 36x tambah 5. Dia mintanya apa? Naik. Apa syarat naik? Turunan pertamanya lebih besar dari 0. Oke, berarti kita turunkan aja lah ya. 2x pangkat 3. Nah, turunkan pangkatnya ke depan ya. 3 kali 2, 6. Kemudian pangkatnya kurang 1. Kan gitu turunannya. Berarti jadi x pangkat 2. Sama, turunan 3x pangkat 2. Berarti turunkan pangkatnya ke depan. 3 kali 2, 6x. Turunan min 36x adalah min 36. Turunan 5 kan 0 ya. Konstanta kalau diturunin 0. Oke, berarti nggak usah kakak tulis. Apa syaratnya? Lebih besar dari 0. Kemudian apa lagi? Coba perhatikan. Ini kan semua kelipatan 6 nih. Nah, karena semua kelipatan 6, bagiin aja semua sama 6. Berarti 6x pangkat 2 dibagi 6. Tinggal x pangkat 2 ya. 6x bagi 6 tinggal x. Min 36 bagi 6 tinggal 6. Oke, tandanya lebih besar dari 0. Nah, tinggal kita faktorin. Dikalikan berapa nih? Min 6 dijumlahkan berapa? Positif 1. Berarti jadi berapa tuh faktornya? Iya benar, positif 3 dengan min 2. Oke, berarti faktorin x plus 3, x min 2. Oke, dari sini dapat pembuat nolnya apa? Min 3 kan lawan aja ya. Lawan positif, negatif. Dari sini pembuat nolnya apa? Oke, lawan negatif adalah positif 2. Oke, tandanya apa? Lebih besar daripada 0. Kan udah pernah diajari ya? Kalau lebih besar dari 0 penyelesaiannya cara cepatnya gimana? Pakai atau. Kalau lebih kecil di antara. Kan gitu ya. Kalau x-nya ada 2 dan koefisien x kuadratnya positif. Itu syaratnya. Berarti langsung aja. Kalau dia lebih besar pakai atau. Berarti x lebih kecil dari yang paling kecil. Siapa yang paling kecil? Min 3. Atau x lebih besar dari yang paling besar. Siapa yang paling besar? 2. Bener banget. Berarti apa jawabannya? Iya, jawabannya E. Wah, mudah banget soal nomor 1. Lanjut soal nomor 2. Nomor 2 apa soalnya, Kak? Grafik fungsi fx sama dengan x dikali x kurang 4 pangkat 3 turun. Nah, dia minta syaratnya turun pada interval berapa? Oke, coba ingat lagi. Tadi syarat turun apa? Turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Tapi coba perhatikan fungsinya. Di sini fungsinya x dikalikan x kurang 4 pangkat 3. Kan gitu ya. Kalau kita ingat kembali, ini adalah bentuk U kali V. Gitu ya. Nah, coba lihat lagi sifatnya. Sifat turunan yang bagian B. Kalau ada Y sama dengan U kali V, berarti turunannya gimana? U aksen V tambah U V aksen. Oke, cara ngafalnya gimana, Kak? U V U V. Apa ngafalnya? U V U V. Kalau dia ya kali jadi tambah dan ujung-ujungnya kasih aksen. Gampang banget. Berarti langsung aja kita buat pembahasannya. Nah, tadi si X kita misalin U dan X kurang 4 pangkat 3 kita misalin V. Berarti kita cari ya turunan dari U berarti turunan dari X. 1 turunan dari V berarti V aksen. Nah, ini X kurang 4 pangkat 3 ini kan bentuknya apa ya? Fungsi yang dipangkatin 3. Oke, berarti kayak sifat yang ini nih, sifat yang di Y sama dengan FU, Y sama dengan FU. Berarti cara nurunkannya gimana, Kak? Turunkan dulu semua. Turunan F apa? F aksen yang di dalamnya tetap tuh. Nah, yang di dalamnya tetap U. Baru dikalikan sama turunan yang di dalam. Turunan U apa? U aksen. Nah, gitu juga ada turunan yang ini. Kita turunkan dulu semuanya. Kita turunan pangkat yang di depan. Oke, turunan pangkat ini taruh di depan. Berarti 3 dikali X kurang 4. Berarti yang di dalamnya tetap dulu kan ya. Baru pangkatnya kurang 1. Dikali turunan yang di dalam. Turunan X 1, turunan min 4, 0. Kan gitu ya. Berarti langsung aja 1. Berarti kalau tadi ada fungsi U kali V, turunannya U aksen V tambah U V aksen. Kan gitu. U aksen. U aksennya 1 kali V. V-nya ini tadi. X kurang 4 pangkat 3 tambah U punya X kali V aksen. Nah, ini V aksennya. Langsung aja X kurang 4 kuadrat kali 3. Nah, coba kita perhatikan. Kalau kita perhatikan, nah di sini X kurang 4 pangkat 3 kan sama dengan X kurang 4 pangkat 2 dikali X kurang 4 pangkat 1.
Gitu. Berarti sama-sama punya X kurang 4 pangkat 2. Berarti bisa dong kita faktorin gitu. X kurang 4 pangkat 2-nya kita taruh di depan. Berarti X kurang 4 pangkat 2 dikali berapa biar jadi X kurang 4 pangkat 3? Berarti kali X kurang 4 pangkat 1. Oke. Kemudian yang ini X kurang 4 pangkat 2-nya kan udah keluar tuh. Berarti siapa yang belum keluar? Tinggal X sama 3. Berarti tinggal kalikan X kali 3, 3X. Berarti X kurang 4 pangkat 2. Ini tambahin aja. X tambah 3X jadi 4X kurang 4. Oke, pembuat nolnya dari sini berapa? 1. Dari sini 4. Tandanya apa? Lebih kecil dari 0. Pakai apa? Di antara. Kagak, gitu ya. Nah, jadi di antara tadi sama atau bisa dipakai kalau dia X-nya berpangkat ganjil. Kan gitu ya. Tapi ini kan berpangkatnya genap nih, maka beda aturan lagi. Ya gimana lagi sih, Kak? Oke. Pertama, taruhkan dulu ya, letakkan dulu ya angka-angka ini ke dalam garis bilangan. Jadi kita buat garis bilangan Z, ya kan? 1 sama 4. Nah, kita kalikan angka di depan X-nya. Gitu. Jadi tanda positif negatif ini diperoleh dari hasil kali angka di depan X-nya. Di sini 1 bilangan positif, di sini 4 bilangan positif. Positif kali positif, positif. Maka paling kanan positif. Bergerak ke kiri kan? Kita kan mengisi ke kiri nih. Ketika kita bergerak ke kiri ketemu 4. 4 diperoleh dari X kurang 4. X kurang 4 pangkat berapa? Pangkat 2. 2 ganjil atau genap? Genap. Kalau genap tanda tetap. Yang tadi positif tetap positif. Kemudian kita bergerak ke kiri lagi gitu ya. Ketemu 1. 1 diperoleh dari 4X kurang 4. Kan pangkat 1 tuh. Berarti pangkat ganjil kan ya kalau nggak ditulis. Nah, berarti dia karena pangkatnya ganjil dia berubah. Tadi kan genap tetap, ganjil berubah. Maka langsung aja berarti yang tadi positif berubah jadi negatif. Kemudian dia minta apa? Lebih kecil dari 0. Bilangan apa yang lebih kecil dari 0? Bilangan negatif. Maka arahkanlah ke arah negatif. Maka 1 ke arah kiri. 4-nya ke arah mana? Nah, ke arah kanan dia positif, ke arah kirinya pun juga positif. Maka si 4 gak usah kemana-mana. Kan perintahnya lebih kecil dari 0. Harus ke arah negatif. Maka jawabannya hanya ini aja nih. Gitu. Berarti X lebih kecil dari 1. Apa jawabannya? Iya benar. Jawabannya ayam. Gampang banget. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Di nomor 3, titik balik maksimum kurva Y sama dengan min X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 tambah 5 adalah. Nah, titik balik maksimum itu bagian dari apa? Iya, benar, bagian stasioner. Maka kita ingat lagi teori tentang stasioner. Nah, untuk mencari nilai stasioner dari suatu kurva Y sama dengan Fx, syaratnya apa? Ini, turunan pertama sama dengan 0. Sementara maksimum sendiri, selain turunan pertama sama dengan 0, turunan keduanya juga harus kecil 0. Oke, berarti ada 2 syarat ya. Untuk maksimum, turunan pertama sama dengan 0 dan turunan kedua kecil 0. Lanjut. Oke, berarti kita buat dulu turunan pertamanya. Turunan pertama dari sini nih, dari min X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 tambah 5. Turunkan dulu pangkatnya ke depan ya. Berarti jadi berapa tuh? Min 4X pangkat 3 tambah turunan nih 2X pangkat 2 berarti 2 kali 2 4X. Turunan 5 0 nggak usah ditulis. Nah, kan semua kelipatan 4 ya. Nah, biar hilang min yang di depan, kakak bagi aja semua sama min 4. Boleh kan ya? Nah, bagi aja. Min 4 bagi min 4, 1 kan? Tinggal X pangkat 3. 4 bagi 4 bagi min 4 berarti min 1. Oke, di sana ada X, di sini ada X. Sana sini ada X. Faktorin, keluarin X-nya. Nah, gitu. X dikali berapa biar jadi X pangkat 3? X pangkat 2. X kali berapa biar jadi min X? Min 1. Gampang banget. Berarti X. Nah, ini X kuadrat kurang 1 kan masih bisa difaktorin ya. Oke, gimana cara faktorinya? Kalau ada bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, 1 ini kan bisa dibuat jadi 1 kuadrat. Apa faktornya? A kuadrat kurang B kuadrat. A tambah B kali A kurang B. Berarti bisa kita ubah jadi X tambah 1 kali X kurang 1. Maka pembuat nolnya dari sini berapa? 0. Dari sini berapa? 1. Dari sini minus 1. Oke, langsung aja. Berarti kita punya pembuat X-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Mana kira-kira di antara 3 ini yang menyebabkan dia maksimum seperti yang diminta di soal? Tadi syaratnya maksimum apa? Turunan keduanya harus kecil 0 ya. Nah, maka kita ambil turunan keduanya dari sini. Nah, jadi harus dari sini ya. Nggak boleh ketika dibagi min 4. Nggak boleh. Harus dari turunan pertama yang awal sebelum diotak-atik. Nah, berarti turunan min 4X pangkat 3. Nah, turunkan pangkatnya ke depan. Berarti min 4 kali 3 min 12. X pangkat 2 ditambah turunan 4X berapa? 4. Kemudian masukin tuh X-nya.
X-nya 0, berarti kalau X-nya 0 jadi berapa tuh? Min 12 kali X-nya gantikan 0, 0 kuadrat ditambah 4. Oh, sama dengan 4 nih ya, maaf ya, ini 4. Oke, kemudian gantikan X-nya 1. X-nya 1 berarti ke sini gantikan 1, min 12 kali 1 kuadrat tambah 4. Jadi berapa tuh? Min 8 ya? Min 8 negatif ya? Nah, coba min 1 juga. Min 1 masukin ke X yang ada di sini, berarti min 1 pangkat 2. Jadi 1 ya? 1 kali min 12 tambah 4 jadi min 8. Nah, negatif juga nih Kak. Nah, berarti ada 2 tuh pembuat maksimumnya. Bisa 1, bisa min 1 karena hasil turunan keduanya sama-sama negatif gitu. Berarti kita masukin 1 sama min 1 ke sini. Ke bentuk Y-nya. Nah, Y-nya sama dengan min X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 tambah 5. Gantikan X-nya 1, berarti masukin 1 ke sini, masukin 1 ke sini. Berarti 1 pangkat 4 1 ya kali min 1, 2 kali 1 2 tambah 5. Jadi berapa tuh? 1 min 1 tambah 2 1 ya, 1 tambah 5 6. Berarti koordinat titiknya adalah X, Y. X-nya 1, Y-nya. Nah, ada nggak di opsi? 1,6. Oh, nggak ada. Oke, coba kita masukin min 1. Min 1 masukin ke sini. Berarti Y sama dengan min dari min 1 pangkat 4 tambah 2 kali min 1 pangkat 2 tambah 5. Oke, jawabannya 6 juga ya. Berarti koordinatnya berapa? Titik balik maksimumnya min 1,6. Ada nggak? Ada. Apa jawabannya? D. Mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut soal yang terakhir. Soal nomor 4. Apa soalnya Kak? Nilai minimum fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 10 dalam interval min 1 sampai 3. Oke, tadi sama ya teorinya ya. Oke, kalau dia minta minimum berarti turunan pertama sama dengan 0, turunan keduanya harus besar 0 karena dia merupakan bagian dari stasioner. Oke, langsung aja kita buat. Nah, berarti syarat minimum tadi udah ya. Kemudian kita buat tuh fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 10. Berarti turunan pertamanya jadi berapa? Bener, 6x pangkat 2 kurang 12x sama dengan 0. Faktorin ya. Kan sama-sama kelipatan 6 ya. Dan sama-sama punya x. Keluarin 6x-nya. Berarti 6x kali berapa biar jadi 6x pangkat 2? Ya kali x. 6x kali berapa biar jadi min 12x? Berarti kalikan min 2. Dari sini pembuat nolnya pasti 0 kan ya. Nah, dari sini pembuat nolnya lawannya. Lawan min jadi positif. Oke, pertama kita tulis dulu nih 2 ini ke dalam garis bilangan. 0 sama 2. Nah, jadi kakak mau ajarkan cara cari nilai minimum ketika ada intervalnya. Gitu ya. Tanpa menggunakan turunan kedua. Oke, jadi gimana Kak? Oke, yang kayak tadi, masukin 0 sama 2 pembuat 0 yang tadi ya, dari sini ke dalam garis bilangan. Kemudian bikin tanda positif negatif pada garis bilangan. Sama kayak pertidaksamaan tadi, kalikan angka di depan X-nya, ini 6 positif, ini 1 positif, positif kali positif, maka paling kanan positif. Bergerak ke kiri ketemu 2 ya. 2 diperoleh dari X kurang 2, X kurang 2 pangkat 1 kan kalau nggak ditulis berarti 1 itu ganjil. Maka tandanya berubah, yang tadi positif jadi negatif. Bergerak ke kiri ketemu 0. Oke, 0 diperoleh dari 6x. 6x pangkat berapa? 1. 1 itu ganjil atau genap? Ganjil. Maka tandanya berubah. Yang tadi dia negatif jadi positif. Gampang ya? Nah, kalau dia positif tandanya grafiknya naik, thread. Kalau dia turun, grafiknya turun, thread. Nah, kalau dia positif lagi berarti grafiknya naik, thread. Nah, inilah kurang lebih sketsa grafiknya. Kemudian dari grafik ini dia dibatasi dari interval berapa? Min 1 sampai 3. Berarti kita tulis nih, ini min 1, ini 3. Kan min 1 pasti di kiri 0 ya. 3 pasti di kanan 2. Oke, berarti kita batasin, ini pun kita batasin. Nah, kita sekarang fokus di batas ini nih, di kurva pada batas ini. Dari sini naik, turun, naik lagi. Nah, kira-kira di gambar itu, kurva itu, titik terendahnya di mana? Di sini kan ya? Nah, maka inilah titik minimumnya. Berapa pembuat minimumnya? Yang ini, C2. Maka X sama dengan 2 itu adalah pembuat minimum. Perhatikan ya, pembuat minimum atau penyebab minimum. Tapi yang diminta bukan penyebab minimum, yang diminta adalah nilai minimum. Maka untuk mencari nilai minimumnya, gantikan X-nya 2 ke kurvanya. Berarti di sini jadi F2. Berarti sini gantikan semua 2. Berarti 2 kali ya 2 pangkat 3 kurang 6 kali 2 pangkat 2 tambah 10. 2 kali 2 pangkat 3 8 ya.
2 pangkat 4, 2 pangkat 2, 4 tambah 10. Berarti 2 kali 8, 16, 6 kali 4, 24 tambah 10. Oke, totalnya sama dengan 2. Ada jawabannya 2? Ada 2. Kak, sama aja Kak jawabannya Kak. Itu kebetulan gitu ya. Itu kebetulan. Oke. Ya, udah selesai ya pembahasan kita. Nah, semoga sukses dan semangat belajar. Meskipun kondisi sekarang sedang darurat ya untuk keluar-keluar, tapi tetap semangat belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.